Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Firman Tuhan diambil dari surat Roma pasal 12 ayat yang ke-15 yang demikian bunyinya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini umat Muslim telah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447. Tentu kita umat non-Muslim ikut berbahagia atas kebahagiaan mereka. Karena kebahagiaan mereka juga merupakan kebahagiaan kita. Kita bisa merayakannya bersama-sama, menjabat tangan mereka, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin kami sekalian ini. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan berbahagialah kepada orang yang berbahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, apakah makna dari firman Tuhan itu? Yang pertama, makna firman Tuhan itu adalah empati sejati yang tulus kepada setiap orang. Tidak iri kepada orang lain, tidak. Kita ikut merayakan bersama. 1 Petrus pasal 2 ayat 8. 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Yang kedua, kasih yang tulus bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka sesama. 1 Korintus 13 ayat 4. Poin yang ketiga, hidup yang sehati sepikir itu menciptakan suatu persatuan yang kokoh dengan sesama kita. Dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 46. Poin yang keempat, keseimbangan emosi. Ikut bahagia saat sesama kita bahagia. Dan sebaliknya itu bersusah kalau ada orang yang bersusah. Itu keseimbangan emosi. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-4. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua sekarang, praktek sehari. Orang yang bersukacita karena ada orang yang ikut bersukacita. Praktek seharinya bagaimana? Yang nampak. 1. Kesuksesan seseorang itu merupakan kebaikan bersama. Karena kita pada akhirnya satu tubuh pada sesama kita. Kalau kita sukses, sesama kita juga harus merasakan kesuksesan kita. Kalau mereka sukses, kita mengucapkan sukses kepada mereka. Karena kita bahagia. Praktek yang kedua, kita tidak segan memberikan ucapan selamat. Kita syukur, mengucapkan bahagia pada setiap orang yang merayakan kebahagiaan. Filipi 2 ayat 3-4. Ketiga, sukacita itu adalah buah daripada Roh Kudus. Harus kita nampakkan pada setiap sesama sebagai saksian bahwa kita, sukacita adalah buah dari Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Galatia 5 ayat 22. Praktek yang 4, ikut merayakan bersama orang lain. Tidak segan, jangan menjauhkan diri. Kita ikut merayakan bersama.
tentu dengan batas-batas yang tertentu. Amsal 17 ayat 22. Bagian yang ketiga, saudara. Sekarang kesimpulannya bagaimana? Yang pertama, kemenangan adalah atas ego kita. Artinya, kita berhasil menaklukkan rasa iri hati kita. Kesimpulan yang kedua, kebahagiaan, sukacita, itu adalah kesehatan mental bagi kita. Menjauhkan diri dari stres hati kita. Kesimpulan yang ketiga, wujud kasih yang sejati kita nampakkan, kita saksikan pada sesama kita. Apapun mereka, agama apapun, kita tunjukkan kasih kita kepada mereka. Kesimpulan yang keempat, membangun komunitas yang teguh, menciptakan lingkungan yang sehat, dan itu akan menjauhi konflik-konflik yang terjadi. Kesimpulan yang keempat, memuliakan Tuhan Allah. Karena Allah memberikan berkat kepada setiap orang, tidak pandang agama. Allah memberikan berkat yang sama. Karena berkat Allah kepada mereka besar, kita juga merasakan. Sehingga kita bersukacita dengan sama. Itu sama dengan memuliakan Tuhan Allah. Kami bersyukur dan terus berdoa supaya saudara dan saya, ibu bapak sekalian, ikut merayakan bagi umat muslim yang sekarang berhari raya Idul Fitri. Immanuel. Amin.